Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Diki Bima Prasetyo, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Manusia dalam K3. Perkenalkan, nama saya Ira Merladeni dari Prodi S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini, saya akan menyampaikan hasil tugas presentasi saya yang berjudul Error Analysis. Pada materi pertama, itu ada pengertian error analysis. Error analysis adalah kajian ilmiah yang membahas tentang kesalahan dalam pengukuran, perhitungan, atau proses kerja. Meliputi identifikasi jenis kesalahan, sumber kesalahan, dasar pengaruhnya terhadap hasil, serta cara mengendalikannya agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks K3 dan ergonomi, error analysis penting untuk mencegah kesalahan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan, kerugian, dan kegagalan sistem. Adapun tujuan dari error analysis adalah yang pertama itu mengetahui tingkat ketelitian atau precision dan keakuratan atau akurasi hasil pengukuran. Yang kedua bisa mengidentifikasi jenis dan sumber error, menentukan dasar pengaruh error terhadap hasil, memperbaiki metode kerja dan alat ukur, dan yang terakhir meningkatkan kualitas data, produktivitas, dan keselamatan kerja. Materi berikutnya ada jenis-jenis error. Yang pertama itu ada error sistematik. Kesalahan yang terjadi secara konsisten dan berulang dengan arah yang sama atau selalu lebih besar atau lebih kecil. Biasanya disebabkan oleh alat yang tidak terkalibrasi, metode yang salah, dan bias pengamat. Yang kedua ada error acak atau random error, yaitu kesalahan yang terjadi tidak menentu dan sulit diprediksi, disebabkan oleh fluktuasi lingkungan dan kondisi manusia. Ciri-cirinya, nilai naik turun, tidak berpola, bisa dikurangi dengan pengukuran berulang. Contohnya, hasil pengukuran kebisingan berbeda tiap pengukuran karena gangguan lingkungan. Yang terakhir ada error kasar atau gross error. Kesalahan besar akibat kelalaian manusia yang sering menyebabkan data menyimpang jauh. Ciri-cirinya terjadi tiba-tiba, sangat menyimpang, umumnya akibat human error. Contohnya salah mencatat angka 25 menjadi 52. Selanjutnya ada sumber error. Error bisa saja berasal dari alat tidak terkalibrasi, metode prosedur salah, resolusi rendah manusia kelelahan, lingkungan suhu seperti getaran, kebisingan, pencahayaan, kurang fokus dan kurang pelatihan. Cara mengurangi error. Yang pertama ada kalibrasi alat secara berkala, kemudian standarisasi SOP, pelatihan pekerja, pengukuran berulang, kontrol lingkungan, audit dan evaluasi berkala. Dampak error ada dalam pekerjaan dan ketiga. Yang pertama ada dalam keselamatan kerja, meningkatkan risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Kemudian pada kualitas kerja, data tidak akurat, produk tidak sesuai standar, dan hasil penelitian salah. Produktivitasnya, pekerjaan diulang, waktu dan biaya meningkat, efisiensi menurun. Keputusan manajemen, keputusan salah, program K3 tidak tepat sasaran, dan risiko hukum. Dan dampaknya pada lingkungan, salah pengukuran limbah atau emisi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kesimpulan dari materi saya adalah, error analisis sangat penting untuk memastikan hasil kerja yang akurat dan aman. Kesalahan yang tidak dikendalikan dapat menurunkan kualitas dan produktivitas, menyebabkan keputusan yang salah, meningkatkan risiko kecelakaan, serta berdampak pada lingkungan. Dengan memahami jenis, sumber, dan pengendalian error, kesalahan dapat diminimalkan sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan selamat. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.